Malam ini menjadi malam yang menegangkan bagi Darmaji. Di rumahnya yang hanya diterangi lampu teplok, dia mondar-mandir di depan pintu kamar. Ditemani mertua perempuannya, Nyi Munari, yang tidak kalah tegang. Darmaji menunggu kelahiran anak pertamanya. Tenanglah anakku, berdoalah keselamatan istri dan anakmu. Dalam kecemasan itu, akhirnya pecahlah kesunyian dengan suara keras bayi menangis. Tapi ketegangan itu berlanjut karena Nyi Sarti, dukun bayi yang membantu kelahiran, tidak kunjung keluar. Darmaji dan mertuanya hanya bisa menunggu dengan kegelisahan. Selang beberapa menit, akhirnya Nyi Sarti membuka pintu. Tanpa bertanya apapun, Darmaji segera masuk diikuti mertuanya. Dalam keremangan lampu teplok, Darmaji mendekati istrinya, Sutiem, yang masih lemah dan agak pucat. Anak kita kembar, Kang. Perempuan. Darmaji mengelus kedua bayinya yang sudah dibersihkan dan digendong dengan sobekan jarik oleh Nyi Sarti. Di sampingnya, Nyi Munari melihat kedua bayi itu dengan tersenyum. Selamat Yodar. Kamu punya bayi kembar sing ayu-ayu. Weh, matur nuwun Nyi. Monggo diunjuk kopine. Monggo Nyi. Ya, mengko tak ombeni. Ada berita buruk yang harus kalian tahu. Darmaji yang masih berada di samping kedua bayinya mendengarkan omongan Nyi Sarti dengan jantung yang mulai berdegup kencang. Anakmu sing rujuku ora sempurna. Maksudnya pripun Nyi? Dia cacat. Telah akan kalian lihat sendiri perkembangannya. Di atas balai reot yang hanya beralas tikar pandan, Sutiem dengan mata berkaca-kaca memandangi kedua anaknya yang tidak lagi menangis. Aku pamit dulu ya, Nduk. Aja lali luluran. Kulitmu ben tetep alus, ora keriput. Matur suwun nggih, Nyi. Setelah menyalakan obor, Nyi Sarti keluar rumah diantar Darmaji. Waktu terus berjalan bersama kedua anaknya yang diberi nama Sukati dan Suniti. Keluarga Darmaji melewati musim demi musim dengan kehidupan yang sulit. Bekerja sebagai buruh tani, penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan. Malahan dia sering minta uang pada mertuanya, Nyi Munari, yang hidup sendirian di gubuk reot pinggir hutan. Padahal Nyi Munari sendiri sangat kekurangan, hanya mengandalkan hasil dari menjual kayu bakar yang dicarinya di dalam hutan. Masalah keuangan inilah yang membuat Darmaji menjadi pemarah. Suniti, anaknya yang dalam pertumbuhannya menjadi bungkuk dengan benjolan kecil seperti bisul yang memenuhi leher belakang, dan jalannya pincang menyeret kaki sebelah kanan, selalu menjadi pelampiasan amarah. Ibunya, Sutiem, juga membedakan kasih sayang untuk kedua anak itu.
Dalam hal apapun, Sukatilah yang diperhatikan dan lebih dimanja. Itu membuat Suniti menutup diri dan tidak pernah bergaul dengan anak sebayanya. Sementara Sukati yang tumbuh menjadi gadis cantik dengan segala kesempurnaannya, sama sekali tidak peduli dengan saudara kembarnya. Dia malah sangat memusuhi dan menganggap adiknya orang lain. Kini, kedua anak kembar itu telah beranjak dewasa. Sukati telah lulus madrasah aliyah, sedangkan Suniti tetap dalam kebodohan. Orang tuanya tidak memberi kesempatan bersekolah padanya. Suniti sering mendapat kekerasan. Makan pun tidak pernah semeja dengan keluarganya, bahkan cenderung diberi makan sisa. Sehingga badannya menjadi kurus, penampilannya lusuh tidak terawat. Pakaiannya pun hanya 2 pasang penuh jahitan tangan yang dijahitnya sendiri. Suniti juga sering batuk-batuk. Itu yang selalu membuat marah seisi rumah, karena merasa kurang nyaman dengan batuk Suniti. Malam ini, Darmaji pulang agak larut. Dia ikut menjual sayuran yang dipanen dari kebun Pak Carek. Darmaji masuk rumah, langsung membanting tubuhnya di atas bangku bambu. Istrinya mendekat, dengan teh yang nampak sudah dingin di tangan kanannya. Capek, Kang? Iya, pegel semua tubuhku. Dasar Carek pelit. Masa kerja sampai jam segini upahnya cuman... Darmaji bangkit dari rebahan dan membanting beberapa uang kertas di meja samping teh. Bersamaan dengan itu terdengar suara batuk Suniti dari bangku luar rumah yang membuat Darmaji menjadi tambah kesal. Niti, kalau batuk sana di neraka. Banyak teman kamu di sana. Anak itu semakin mengganggu kehidupan kita saja, Kang. Atau kita buat tumbal pesugihan saja anak itu, biar kita tidak miskin terus. Kamu ini ngomong apa sih, Kang? Meskipun kita ini kekurangan, tapi Gusti Allah itu masih sayang sama kita. Di mana rasa sayangnya, Yem? Rumah hampir roboh, beras selalu kurang, diberi anak tolol. Apa itu sayang? Setidaknya mereka tidak diberi adik yang bisa menambah beban kita, Kang. Jangan berpikir untuk mencari pesugihan. Ya. Sukati mana? Dia pergi sama Swadi. Anaknya Pak Lurah? Iya, Kang. Oh iya, Swadi tadi ngomong kalau besok orang tuanya akan kesini, mau meminang Sukati. Jadi kita disuruh di rumah saja. Wih, apa bener? Nasib kita akan berubah, Yem. Suara batuk Suniti terdengar semakin kasar. Dia masuk rumah dan mengadu pada orang tuanya kalau kepalanya pusing dan dadanya semakin sesak. Tapi ayahnya justru menendang dia dengan keras hingga membuatnya tersungkur ke lantai. Seharusnya kamu itu tidak dilahirkan di sini. Besok akan ada tamu penting. Jadi, mulai malam ini, pergi kamu dari sini. Pergi jauh. Kami ini sudah bosan merawatmu. Jangan injakkan lagi kakimu di rumah ini. Dan jangan kamu sebut lagi aku ini sebagai mamamu. Suniti menangis di sela batuknya. Dia bangkit dan memandangi kedua orang tuanya.
Lalu dia perlahan berjalan keluar rumah. Di depan, dia berpapasan dengan Sukati yang baru saja diantar calon suaminya. Disentuh rambut saudara kembarnya itu, hendak dibelai. Tapi dengan cepat Sukati menghindar dan mendorong Suniti hingga hampir jatuh. Dipandanginya wajah kakaknya dengan rindu dekapan yang tidak tersampaikan. Suniti kembali berjalan meninggalkan rumah. Dengan hati yang perih, disusurinya jalan terjal dengan kegundahan. Semakin jauh, kemudian menghilang dalam kegelapan. Sudah 6 bulan, Suniti tinggal bersama neneknya, Nyi Munari. Mereka sudah dianggap orang lain oleh keluarga Darmaji, yang sekarang sudah mulai berkecukupan. Pihak desa pun tidak mendata mereka sebagai penduduk. Bahkan, warga sudah beberapa kali mengusir Suniti, yang dianggap menjadi petaka. Karena sejak Suniti tinggal bersama Nyi Munari, banyak kejadian ganjil yang menimpa warga. Selain wabah penyakit seperti batuk dan bisul, warga juga diresahkan dengan sering hilangnya hasil perkebunan dan harta benda. Nyi Munari dan Suniti semakin tersudut dengan takdir hidup yang mendera mereka. Tidak ada orang yang peduli, hingga Nyi Munari tergolek lemah tidak berdaya. Dia mengalami kelumpuhan. Suniti dengan sabar merawat dan menjaga neneknya yang terus menangis menyaksikan nasib yang menimpa cucunya. Bagaimana nanti denganmu jika aku mati, cucuku? Sumbak pasti akan sehat kembali. Suniti bertahan hidup dengan makan seadanya. Jalan rezekinya tertutup setelah warga kampung memusuhi. Batuk yang diderita semakin membuatnya lemah. Apalagi akhir-akhir ini sering disertai darah kental. Suniti pun akhirnya menjadi pengemis. Dengan tongkat bambu kuning dari hutan sebagai penyangga kakinya, dia berangkat setiap pagi menyusuri pebukitan menuju kampung seberang. Meskipun masih muda, Suniti terlihat seperti nenek-nenek dengan penampilannya. Pakaiannya lusuh penuh jahitan tangan, rambutnya panjang acak-acakan tidak pernah tersentuh sisir. Jalannya bungkuk dengan kaki kanan disangga tongkat. Paring, tulung sedekah saikhlasé. Kata-kata itu selalu terucap dari rumah demi rumah. Tiap sore menjelang petang dia pulang. Tapi hari ini dia dikejutkan dengan hadirnya seorang lelaki di gubuknya. Laki-laki itu berada di samping neneknya sambil memijit kaki sang nenek. Siapa dia, Nek? Oh, ini cucu nenek yang tadi nenek ceritakan. Hei Suniti, namaku Saka. Apa yang kamu inginkan dari kami? Tenang, Niti. Dia orang baik. Aku petugas PLN dari kota. Kebetulan aku ditugaskan di kampung kalian ini yang mendapat giliran listrik masuk desa. Tadi, saat pasang kabel, aku mencari tempat istirahat, dan aku melihat rumah ini. Aku dan nenekku bukan lagi dicatat sebagai warga sini. Saka merasa simpati mendengar perjalanan hidup yang dibeberkan Suniti. Hatinya ternyuh.
Menjelang malam, saat Suniti menyalakan lampu teploknya, Saka pun pamit. Dia menginap di rumah Pak Lurah. Dalam perjalanan, hatinya terus berkecamuk dengan bayangan penderitaan seorang Suniti. Tengah malam yang sunyi, kabut tipis menemani suara kokok ayam yang bersautan memecah sepi. Hanya dengan lampu minyak tanah, Suniti menggali lubang di lahan belakang gubuknya. Dia terus menggali untuk kuburan neneknya yang baru saja meninggal. Dibanjiri peluh dan air mata, akhirnya selesai juga dia menggali. Dia lalu kembali ke dalam rumah, dipandanginya jasad sang nenek. Setelah itu dibungkus dengan jari yang telah usang. Suniti membawa neneknya untuk dimakamkan. Dia menyeret neneknya dengan sisa-sisa tenaga. Setelah dimakamkan, di atasnya diberi batu agak besar sebagai nisan. Di sela batuknya, dia berkata, Turu kanthi tentrem sembekku. Aku sumpah bakal gawe nyesel sapa wae sing ndadekke uripmu lan uripku kaya mengkene. Suniti bangkit, berlalu dari makam dan berlalu dari gubuknya. Dia meninggalkan segalanya, mengikuti kemana arah kakinya melangkah.